في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak tempat misterius yang hingga kini belum diketahui di mana keberadaannya. Seperti 6 tempat misterius yang dikabarkan dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun belum ditemukan hingga saat ini. Konon kabarnya 6 tempat misterius itu menyimpan banyak rahasia yang menakjubkan. Apakah dihuni oleh makhluk gaib? Berikut adalah 6 tempat misterius di muka bumi yang belum ditemukan hingga kini. Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir dikatakan, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi karena kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kiamat, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Beberapa hikayat menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, beliau menurunkan beberapa tetesan air dari surga di dunia. Salah satu tetesan kemudian berubah menjadi Ainul Hayat atau mata air keabadian. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air tersebut hingga tetap hidup hingga saat ini. Tentunya tidak hanya Dajjal saja, Nabi Khidir alaihissalam juga diyakini oleh sebagian ulama masih hidup hingga saat ini dikarenakan meminum Ainul Hayat tersebut. Lalu di manakah letak Ainul Hayat saat ini? Beberapa pendapat mengatakan bahwa Ainul Hayat dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam dan berada di Pulau Bermuda yang merupakan salah satu pulau paling misterius di dunia. Oleh karena itu, beredar kabar bahwa banyak orang hilang ketika melewati daerah tersebut karena para setan berbondong-bondong ke tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Namun tentunya hal itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha mengetahui di mana sebenarnya Ainul Hayat ini berada. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dibangun oleh Raja Zulkarnain. Sampai saat ini masih menjadi misteri akan letak keberadaannya. Sebuah kabar mengatakan bahwa sekitar 50 km di utara Beijing ada sebuah desa di kaki bukit yang bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena saking tingginya, tembok ini disebut-sebut bisa dilihat dari bulan. Akhirnya, banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'juj Ma'juj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Para penulis dan peneliti mengatakan tentang tembok Zulkarnain meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Dia juga menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-bukti di dalam bukunya. Namun jika dilihat secara fisik terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain dengan tembok raksasa Cina. Sebab tembok Cina tersebut dari susunan batu bata, sedangkan Al-Qur'an menyebutkan bahwa tembok Zulkarnain dibuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Perlu diketahui juga, faktanya bahwa tembok Cina ini dibangun secara bertahap selama ratusan tahun
dari berbagai dinasti yang memerintah di Cina, di antaranya adalah dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan di dalam Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Raja Zulkarnain. Dan setelah selesai dibangun, maka beliau pun mengatakan bahwa tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj sampai waktu yang telah Allah tentukan. Pulau Dajjal dikurung. Dajjal diyakini sebagai salah satu makhluk petanda akhir zaman. Namun sampai sekarang keberadaan makhluk tersebut pun masih banyak dipertanyakan. Banyak yang menyebutkan bahwa Dajjal saat ini masih dikurung di sebuah pulau dan akan keluar berikut akhir zaman sudah dekat. Namun di manakah letak Dajjal dikurung, maka tidak ada yang tahu dengan pasti karena begitu minimnya informasi mengenai di mana Dajjal dikurung. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Dajjal dikurung di pulau yang bernama Socotra yang terletak di Samudra Hindia. Kepulauan itu terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Kepulauan yang sangat terisolasi sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemukan di tempat lain selain di kepulauan itu saja. Namun kabarnya hal ini tidak memiliki dalil yang kuat sehingga ada sebagian ulama yang tidak sependapat mengenai hal ini. Akan tetapi sebagai umat Islam kita wajib mengimani akan keberadaan Dajjal sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai Nabi Allah yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Namun sampai saat ini jejak lokasi dan bekas kerajaannya masih jadi misterius. Dalam literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut sebagai Salamun Temple. Saat ini keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh kecuali hanya tembok sebelah barat saja yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan sebagai tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lantainya pun terbuat dari kaca dan emas. Bangunannya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lain-lain. Di lingkungan istananya terdapat bangunan lain seperti gapura. Di sebelah barat daya istana itu juga memiliki 32 pilar. Di pintu gerbangnya beberapa ahli meyakini bahwa fondasi kuil Nabi Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun karena sudah roboh, kuil itu tidak bisa dibangun kembali. Berdasarkan hal inilah banyak pihak yang mengatakan bahwa Yahudi sangat berambisi sekali untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Karena bukan Al-Aqsa lah yang menjadi persoalan, melainkan simbol dari kuil Nabi Sulaiman sebelumnya. Sumur Barhut. Sumur Barhut merupakan sumur yang sangat misterius sebab belum pernah dijelajahi oleh peneliti. Sumur ini diyakini bukan digali oleh manusia, melainkan dengan bantuan bangsa jin. Bahkan sumur itu disebut sebagai sumber air paling buruk di dunia karena merupakan tempat berkumpulnya ruh orang kafir. Barhut adalah sebuah legenda yang masih dalam perdebatan hingga saat ini, termasuk apakah di sana lokasi disimpannya ruh-ruh orang kafir. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir
bernama Barhut Hadramaut, Yaman. Banyak orang mengatakan bahwa tempat ini sebagai awal munculnya kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Sumur ini memiliki luas 100 meter dan kedalaman sekitar 250 meter. Gunung Qaf. Ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan dari Sidratul Muntaha, dilapisi langit ketujuh, di tengah perjalanan kembali menuju bumi, Rasulullah SAW menyaksikan panorama yang sangat indah dan menakjubkan. Nabi SAW melihat sinar biru membelah angkasa raya. Ketika Rasulullah melihat sinar itu, Nabi pun mengajak malaikat Jibril untuk mengunjungi, dan ternyata sinar itu berasal dari gunung besar yang bernama Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Qaf diilustrasikan sebagai gunung yang tidak tampak oleh mata manusia umumnya. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Gunung ini jarang diketahui oleh orang-orang. Dalam tafsirannya disebutkan bahwa Gunung Qaf memiliki 70 lapisan. Ibnu Ashur mengatakan bahwa warna biru lapisan langit saat ini merupakan pantulan cahaya dari Jabal Qaf. Sementara Ibnu Abbas menyebutkan Gunung Qaf mengelilingi bumi ini dan memiliki ukuran yang sangat besar. Memang tempat-tempat misterius itu pun masih menjadi misteri sampai saat ini, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha mengetahuinya. Sedangkan data dan bukti dari tempat-tempat ini sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan akan kebenaran Al-Quran dan menjadi tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mampu berfikir. Itulah 6 tempat misterius di bumi menurut Al-Quran yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya, termasuk apakah ada penghuni makhluk gaib atau tidak ada yang meninggali di sana. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir mempunyai arti hijau. Mengapa demikian? Karena tempat yang kering pun ketika didatangi oleh Nabi Khidir maka akan tumbuh dan tanaman-tanaman akan tumbuh menjadi segar. Selain itu, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Nabi Khidir merupakan keturunan dari Nabi Adam yang soleh. Nabi Khidir juga merupakan penasehat dari Raja Zulkarnain. Nabi Khidir juga sangat erat hubungannya dengan Nabi Musa. Suatu ketika ada kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk berguru kepada orang yang solih. Maka Nabi Musa dipertemukan dengan 2 lautan. Namun Nabi Musa tidak sabar dengan Nabi Khidir, sehingga Nabi Musa tidak menyadari bahwa Nabi Khidirlah yang dimaksud orang yang solih tersebut. Selain itu, menurut riwayat Ibnu Abbas juga disebutkan di dalam surat Al-Kahfi yang mana orang solih tersebut adalah Nabi Khidir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.